Persiapan menjadi seorang YouTuber itu tidak hanya kita bikin konten, upload, dan lain sebagainya. Kita nggak hanya memerlukan sebuah HP Android yang bisa bikin video terus diupload. Ada beberapa step by step bagaimana dan apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi seorang YouTuber pemula, dan itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Dan itu bisa menjadi ladang penghasilan kita. Oke, di sini gue akan mengangkat tema ini dan judul video ini. Kenapa? Karena ini sangat relate sekali bagi kalangan YouTuber pemula. Kenapa? Karena mereka berharap bahwasannya gua bikin konten di YouTube bisa merubah ekonomi keluarga, mungkin bisa merubah masa depan. Apakah betul? Jawabannya adalah ya betul. Jadi gua sebagai orang yang paham di dunia YouTube akan memberikan edukasi ini. Ya, oke. Yang pertama adalah kita harus membangun namanya mindsetnya dulu atau pola pikirnya. Kalau mau jadi YouTuber pemula, jangan fokus ke penghasilan, tapi fokus apa yang bisa kita bangun dari channel tersebut. Misal, gua bikin video edukasi seperti ini, apa yang bisa gua bangun? Yang pertama, gua bisa ngebangun branding atau personal branding. Yang kedua, gua bisa memberikan edukasi, memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya, jadi teman-teman yang mungkin baru pengen jadi YouTuber, nggak tahu caranya gimana, ya udah tonton aja channel ini. Ujung-ujungnya kita bisa dapat penghasilan juga, kita bisa membagi ilmu yang kita punya, atau mungkin apa yang kita suka, atau hobi yang kita jalankan, atau hal yang kita kuasain ke orang banyak. Ya, karena kita udah paham ilmunya, kita kasih aja ke orang banyak. Tujuannya adalah untuk kita memberikan edukasi yang pertama, yang kedua mencerdaskan orang atau memberikan ilmu yang orang-orang belum paham, dan yang terakhir baru kita mendapatkan penghasilan. Nah, jadi penghasilan ini bukan tujuan akhir. Penghasilan adalah hanya untuk penopang atau sumber dana atau sumber operasional dalam pembuatan konten. Itu sebenarnya penghasilan kita. Kalau misalnya kita hanya fokus ke penghasilan, kita nggak punya plan ke depannya, kita hanya wah begini dapat uangnya. Misalnya kita upload sehari 5 kali misalnya, terus kita mau berharap penghasilannya 10 juta, ya oke lah, nggak masalah. Tapi apakah video yang dibagikan itu sudah bermanfaat untuk orang lain? Sudah memberikan dampak kepada masyarakat? Sudah memberikan efek-efek yang untuk orang-orang yang menontonnya? Kalau misalnya sudah mendapatkan manfaat untuk orang yang menonton video tersebut, nggak masalah. Karena tujuan daripada bikin konten adalah memberikan dampak dan manfaat untuk orang yang menonton video tersebut. Ya, jadi sosial media ini jadikanlah sebagai ladang atau panggung kita untuk memberikan sesuatu yang positif ke penonton atau audiens kita. Walaupun ini online, tapi teman-teman ya udah sama aja kayak kita ngobrol langsung nih. Misalnya gue bikin video nih, ada kamera di sini, gue kayak ngobrol langsung sama kalian semua. Kalau gue kumpulin semuanya di rumah ya nggak bakalan muat rumah ini, ya. Jadi jadikanlah ini sebagai persiapan atau jadikan ini sebagai panggung kita, ya. Persiapannya apa aja? Nah, sebelum kita masuk ke dalam dunia YouTube, anggap ini YouTube sebagai panggung, kita perlu persiapan. Persiapannya adalah yang pertama itu dari pola pikir, yang kedua adalah alatnya. Jadi hanya dua nih, pola pikir, alat. Dan yang kedua itu alatnya. Alatnya adalah mulai sederhana. Yang utama dan paling utama yaitu smartphone atau HP. Semua orang zaman sekarang pasti punya lah HP. Mau itu yang mahal, yang murah, sama aja lah. Intinya untuk komunikasi. Tujuan orang beli HP untuk berkomunikasi, untuk mungkin hiburan juga, untuk bermain game. Nah, di sini gue akan mengubah bahwasannya HP yang kita selama ini pakai untuk mungkin bermain game, untuk mungkin scrolling sosmed, kita ubah, kita akan pakai untuk membuat konten. Jadi janganlah jadi orang penikmat konten saja. Jadilah orang yang membuat kontennya. Kenapa begitu? Karena kita bisa memberikan manfaat, kita bisa merasakan apa yang kita kasih. Timbal baliknya itu ada. Jadi misalnya kita ngasih edukasi seperti ini, gue bisa dapat uang juga, dapat penghasilan. Yang kedua bisa mendapatkan personal branding gue sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi
buatlah konten yang positif. Alatnya kalau misalnya teman-teman mungkin HP-nya kentang atau HP-nya speknya rendah sekali, gunakan dan manfaatkan. Ya, kalau masalah ide konten itu terserah, banyak sekali, misalnya mau edukasi seperti ini boleh, atau mau konten mancing boleh, konten tutorial masak boleh, tutorial game boleh, asalkan tidak melanggar daripada peraturan dan kebijakan monetisasi YouTube. Apa aja bang konten yang nggak boleh? Yang pertama, konten kekerasan jelas, pornografi nggak boleh, senjata tajam nggak boleh, penyiksaan nggak boleh. Ya itulah, itu kan yang negatif-negatif. Kalau kontennya memberikan dampak kepada masyarakat banyak, orang pasti akan ngedukung konten tersebut. Ya, jadi buat konten itu yang ada dampaknya ke masyarakat. Jangan hanya mikirin hiburannya aja, jangan hanya memikirkan uangnya saja, jangan hanya memikirkan validasinya aja. Orang sekarang kebanyakan bikin konten itu hanya memikirkan validasi. Misalnya, gue berharap dengan video ini bisa tembus 1000 like. Oke, nggak masalah tembus 1000 like. Tapi kita harus memberikan dampak juga. Misalnya, kita bikin video seperti ini, teman-teman, video ini tembus 10.000 penonton. Apakah gue berharap dapat penghasilan? Oke, gue bisa berharap. Tapi yang tujuannya kita harus ubah pikir kita, pola pikir kita diubah, bahwasannya gue bisa dengan video ini, gue bisa bermanfaat dengan orang banyak, gue bisa mendapatkan penghasilan sebagai penunjang untuk membuat konten. Nah, jadikanlah penghasilan kita yang dapat dari YouTube ini, dari video yang kita buat, itu sebagai penunjang. Jangan jadikan tujuan akhir. Ya, sebenarnya kalau jadikan tujuan akhir nggak bisa, karena tujuan dari kita membuat konten atau tujuan pihak YouTube mendirikan YouTube adalah bagaimana orang ini bisa berlama-lama di YouTube. Ya, kalau misalnya kita sudah bisa membuat orang betah di YouTube, kita bisa membuat orang ini nonton YouTube hingga berjam-jam, hingga misalnya 3 jam nonton video YouTube, entah itu podcast lah, entah itu video tutorial kah, kita berhasil melaksanakan misinya. Sebenarnya misi YouTube itu hanya satu, yaitu bagaimana membuat orang ini bisa berlama-lama di YouTube. Kalau misalnya kita sudah berhasil ngebawa orang bisa sampai lama, ya dalam artinya orang ini sudah betah dengan video yang kita buat, ya udah siap-siap aja, uang bakal ngikut. Jadi penghasilan atau uang yang kita dapat itu akan ikut sendiri dengan apa yang kita kasih ke penonton dan seberapa rajin atau seberapa keras kita bekerja. Jadi persiapannya yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah alat, dan ketiga adalah ya tadi usaha. Ya, itu adalah 3 syarat penting untuk menjadi seorang YouTuber, dan itu tidak mahal. Pakai yang ada dan manfaatkan, dan jangan lupa selalu konsisten. Dan sekian.